Bagian 13, tunangan yang jahat. Randy tersenyum penuh misteri. Dia memang sangat berharap sekali jika hotel yang ditawarkan barusan akan dibeli oleh Pak Bagaskara. Di balik senyum misterinya itu, ada hal yang sudah direncanakan oleh Randy untuk Sylvie dan juga Pak Bagas. Karena memang semuanya sudah direncanakan sedemikian oleh Randy, termasuk meyakini Sylvie agar membeli hotel tersebut. Setelah pertemuan antara Sylvie dengan Randy kemarin saat mereka makan siang bersama, hari ini Sylvie menemui papanya untuk membicarakan tawaran Randy bahwa ada teman Randy yang ingin menjual hotel. Sylvie tidak ingin memutuskan hal ini sendirian. Dia tetap harus melibatkan papanya sebagai pemilik perusahaan. Meskipun dia sudah diberi kepercayaan penuh dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan perusahaan. Kemarin saat makan siang, Randy menawarkan kepadaku untuk membeli hotel milik rekannya yang ada di Semarang. Katanya hotel itu memiliki prospek yang bagus. Aku belum memutuskan untuk membeli hotel itu atau tidak. Menurut Papa gimana? Sylvie bicara dengan ayahnya saat keduanya sarapan bersama. Pak Bagas menyimak apa yang baru saja disampaikan oleh putrinya. Sebagai orang tua yang sudah tahu seperti apa kinerja Sylvie dalam menangani bisnis ini, tentu saja Pak Bagas akan mendukung penuh apapun yang bersangkutan tentang profesi putrinya. Menurut Papa pribadi, kamu sudah cukup berhasil menangani hotel yang sedang kau kelola ini. Papa menyerahkan semua keputusan kepadamu. Kalau memang prospek hotel itu bagus dan kamu juga berani serta tertantang untuk mengelolanya, mengapa tidak? Jawaban Pak Bagas menunjukkan jika dia mendukung dengan tawaran yang diberikan Randy kepada Sylvie. Mendengar jawaban dari papanya, Sylvie langsung tersenyum senang. Dengan begitu, dia akan memutuskan membeli hotel itu jika memang prospeknya bagus. Sylvie percaya saja dengan apa yang disampaikan Randy kepadanya, bahwa prospek hotel itu bagus. Untuk urusan bisnis, Sylvie memang akan serius menghadapinya dan juga bersikap profesional tanpa melibatkan urusan pribadi. Aku berencana langsung untuk melihat hotel tersebut di Semarang. Untuk itulah aku mau minta izin sama Papa untuk mengajak Mas Aldo supaya mengantarku selama di sana, ucap Sylvie kemudian. Oke, Papa akan hubungi Aldo sekarang juga dan meminta dia bersiap untuk pergi denganmu ke Semarang. Papa hanya bisa bantu doakan semoga apapun yang kamu kerjakan hari ini berjalan dengan lancar. Pak Bagas tersenyum bangga pada putrinya. Dia pasti akan selalu mendukung apapun yang menjadi keputusan Sylvie. Setelah keduanya sarapan, Sylvie bersiap untuk keberangkatannya ke Semarang. Dia sedang menunggu kedatangan Aldo yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya. Kita berangkat sekarang, Mas Aldo. Nanti lewat tol saja biar cepat sampai ke Semarang, ucap Sylvie sambil menyerahkan kunci mobil kepada Aldo. Siap non Sylvie. Aldo membukakan pintu mobil untuk putri dari majikannya itu. Sylvie pamitan pada Pak Bagas, begitupun dengan Aldo. Kemudian mereka berdua meninggalkan Jakarta menuju ke Semarang. Sylvie mengatakan kepada Aldo jika nanti di Semarang mereka akan bertemu dengan Randy. Dan Randy sudah berangkat ke Semarang lebih dulu
untuk menemui pemilik dari hotel tersebut. Randy dan pemilik hotel sudah mengatur pertemuan untuk mereka saat mereka tiba di Semarang nanti. Mendengar nama Randy, Aldo langsung teringat dengan sosok pria yang beberapa waktu lalu saat kepergok bersama wanita lain di mall. Sylvie sempat marah dan kecewa saat itu. Aldo menduga mereka sudah baikan lagi saat ini. Aldo juga kembali teringat bahwa dia sempat dijadikan tameng oleh Sylvie untuk dijadikan kekasih pura-puranya apabila ada Randy datang dan menanyakan dirinya. Di Semarang nanti dia akan kembali bertemu dengan Randy. Dia penasaran dengan reaksi Randy apabila nanti bertemu dengannya. Nanti kita mampir untuk makan siang. Saat sudah sampai di Semarang, Randy sudah menunggu kita di restoran itu. Sylvie memberitahu nama restoran di mana Randy sedang menunggu kedatangannya. Aldo menganggukkan kepalanya dan dia segera menambah kecepatan kendaraannya. Perjalanan Jakarta-Semarang membutuhkan waktu selama 6 jam. Perjalanan darat yang dilalui oleh mereka benar-benar membuatnya senang karena bisa melihat pemandangan di sepanjang jalan Pantura yang sekarang sudah banyak perubahan. Hamparan sawah di kanan kiri jalan membuat mata sejuk, sehingga Sylvie sempat membuka kaca mobilnya untuk menghirup udara segar yang jarang sekali bisa didapatkan di ibu kota. Benarkah ini nama restorannya, Non Sylvie? Aldo menghentikan mobilnya di salah satu restoran yang tadi disebutkan oleh Sylvie. Benar Mas Aldo, kayaknya Randy juga sudah ada di dalam menunggu kita. Sylvie membuka mobilnya dan turun. Sylvie jalan lebih dulu, diikuti oleh Aldo di belakangnya. Sebelumnya Sylvie tidak memberitahu Randy jika dirinya akan ke Semarang bersama dengan Aldo. Di restoran ini mereka akan membahas langkah-langkah persiapan sebelum bertemu dengan pemilik hotel. Randy menyambut kedatangan Sylvie dengan senang. Dia terkejut saat melihat Sylvie datang bersama dengan seorang pria yang beberapa waktu lalu dilihatnya sedang bersama dia di resto yang ada di pusat perbelanjaan. Loh, bukannya ini pria yang waktu itu sama kamu di restoran kan? Yang kamu akui sebagai pacar baru kamu? Tanya Randy penasaran dan penuh selidik. Betul, kenalkan ini Mas Aldo. Sebenarnya dia sopir papa dan asisten pribadinya. Sylvie mencoba mengenalkan Aldo ke Randy. Ya ampun Sylvie, jadi dia seorang sopir. Aku kira dia salah satu manajer ataupun CEO di perusahaan atau rekan bisnis kamu. Randy mengejek Aldo yang ternyata merupakan sopir pribadi Pak Bagas. Aldo berusaha untuk tidak menanggapi Randy yang mencoba merendahkannya, karena memang pada kenyataannya Aldo adalah seorang sopir dan profesi tersebut sama sekali tidak membuatnya malu. Biarpun Mas Aldo hanya seorang sopir, tapi dia adalah orang kepercayaan Papa. Dia akan diperlakukan istimewa oleh Papa dan juga aku. Dia selalu mendampingi kemanapun Papa pergi. Bahkan saat makan bersama rekan bisnis Papa, dia juga ikut mendampingi Papa. Sylvie mencoba membela Aldo yang mendapat penghinaan dari Randy. Dan saat ini dia aku minta untuk mendampingiku karena kebetulan Papa sedang tidak ada keperluan keluar kantor. Jadi kamu tak perlu merendahkan dia, lanjut Sylvie sedikit emosi. Oke, maafkan aku. Tadi aku cuma sedang bercanda. Baiklah, sekarang kita makan dulu dan membahas apa yang akan kita lakukan saat bertemu dengan pemilik hotel nanti. Randy akhirnya meminta maaf dan mencoba mencairkan suasana kembali. Selanjutnya mereka bertiga makan siang bersama. Selesai makan, mereka berdiskusi untuk persiapan pertemuan selanjutnya di hotel.
Aldo sebenarnya hanya mendengarkan saja saat Sylvie dan Randy berdiskusi. Bukannya dia tidak mampu, sebenarnya dia sudah terbiasa mendampingi Pak Bagas dalam urusan bisnis. Jadi dia sedikit paham dengan urusan seperti ini. Sylvie terlihat sangat menikmati kuliner khas kota Semarang. Demikian juga Aldo. Menjadi orang kepercayaan Pak Bagaskara yang seringkali mengantar pria itu kemanapun, membuat Aldo bisa jadi merasakan makan di beberapa restoran terkenal. Seperti siang ini, Aldo dengan lahap memakan hidangan itu. Membuat Aldo bisa jadi merasakan makan di beberapa restoran terkenal. Seperti siang ini, Aldo dengan lahap memakan hidangan itu. Dia bahkan beberapa kali menambah sambal. Aku mau ke toilet sebentar. Kalian habiskan saja makan siangnya duluan. Randy beranjak meninggalkan meja untuk pergi ke toilet, meninggalkan Sylvie dan juga Aldo yang masih makan. Beberapa saat kemudian, Aldo juga menyusul ke toilet, mengendarai mobil selama 6 jam, dan menikmati makanan pedas tadi membuatnya tidak tahan ingin buang air besar. Sylvie hanya mengangguk, mempersilahkan Aldo untuk menuju ke toilet. Aldo langsung masuk ke dalam toilet restoran yang terdiri dari beberapa ruangan. Toilet itu sangat bersih. Ada ruangan cuci tangan dan beberapa kamar kecil untuk BAB. Aldo masuk ke salah satu kamar itu dan menuntaskan hajatnya di sana. Tak berapa lama kemudian, terdengar ada suara pintu terbuka dari ujung ruangan. Aldo menduga itu adalah Randy. Karena tadi pada saat dia masuk, dia tidak melihat Randy di ruangan cuci tangan, tapi ada di salah satu kamar kecil itu. Halo, kamu ada di mana? Aku ini sudah bersama Sylvie dan mau bersiap-siap ke sana, ucap Randy yang terdengar sedang menelpon. Suaranya terdengar jelas oleh Aldo yang sedang duduk termenung di kamarnya. Jangan lupa tugasmu. Kau sebagai notaris, Reno sebagai mediator, dan Hadi sebagai pemilik hotel. Kalian harus berakting sebaik mungkin agar Sylvie tidak curiga. Aldo yang sedang termenung langsung terkejut mendengar pembicaraan Randy dan temannya. Terdengar jelas olehnya kalau Randy sedang merencanakan sesuatu yang jahat kepada Sylvie. Kalau rencana ini berhasil, saya jamin kalian akan mendapatkan bayaran yang sangat besar, ucap Randy kemudian. Dia sepertinya tidak menyadari di sana ada Aldo yang mendengar jelas ucapannya. Selesai menelpon, Randy langsung bergegas meninggalkan toilet untuk menemui Sylvie kembali. Mengetahui Randy yang sudah pergi, Aldo buru-buru membersihkan diri dan segera pergi dari ruangan itu.